Halo anak-anak ibu, kelas 11 IPS dimanapun kalian berada. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun saat ini kita belajar dari jarak jauh. Nah, kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Diana di sini dengan mata pelajaran geografi. Adapun topik yang akan kita bahas adalah mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mengenai sarana persebaran flora dan fauna, hambatan persebaran flora dan fauna, dan jenis hutan yang ada di dunia. Nah, untuk itu Ibu harapkan sekarang kalian untuk menonton, menyimak, dan memahami video pembelajaran yang Ibu buat. Oke anak-anak Ibu, selamat menonton video pembelajaran kita untuk pertemuan pada hari ini. Yang pertama adalah sarana persebaran flora dan fauna yang terdiri atas 4 media yang menyebarkannya, yaitu manusia, udara, air, dan juga lahan. Yang pertama adalah manusia. Misalnya kita sering melihat banyak flora ataupun fauna yang bukan asli Indonesia, namun bisa kita temukan di Indonesia. Seperti contohnya adalah kurma yang juga kita bisa temukan di Indonesia, kemudian ikan piranha yang juga bukan asli fauna Indonesia. Yang kedua adalah udara. Melalui kekuatan terbang atau karena embusan angin, misalnya oleh angin puyuh atau badai. Dengan adanya angin puyuh atau badai mampu memindahkan hewan-hewan kecil, kemudian juga bibit-bibit tanaman karena ada tiupan angin yang kuat. Air melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda-benda yang terampung mampu memindahkan ikan-ikan kecil karena arus air yang kuat, atau juga dia bisa membawa bibit-bibit tanaman dengan kecepatan air yang tinggi. Yaitu berupa lahan ataupun tanah, di mana tanah sebagai media terjadinya perpindahan bibit tanaman. Hambatan persebaran menjadi terhambat oleh adanya berbagai fenomena geosfer, antara lain gerakan lempeng, perubahan permukaan laut, munculnya pegunungan, dan perubahan pola aliran. Namun, ada beberapa faktor umum yang menjadi penghambat persebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Keadaan iklim sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Unsur iklim yang dapat menjadi penghambat dalam persebaran flora dan fauna antara lain kondisi temperatur, kelembapan udara, dan curah hujan. Contohnya, beruang kutub akan sangat sulit tinggal di Indonesia dengan iklim tropis. Yang kedua adalah hambatan edafik atau tanah. Kondisi tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karena tanaman memerlukan unsur hara, udara, air yang cukup untuk dapat menjamin kehidupannya. Adapun hewan, kondisi tanah berpengaruh terhadap kemampuan hewan dalam menggali tanah. Contohnya adalah Pulau Jawa adalah penghasil beras terbesar di Indonesia. Hal ini didukung karena faktor edafik tanahnya yang sangat subur, karena di sana banyak sekali ditemukan gunung api. Yang ketiga adalah hambatan geografis yang menjadi penghambat bagi persebaran flora dan fauna, terutama berhubungan dengan bentang alam, antara lain samudra, padang pasir, sungai, dan pegunungan. Contohnya adalah flora ataupun fauna di Indonesia sangat berbeda dengan flora ataupun fauna yang ada di negara Inggris karena terpengaruh oleh faktor hambatan geografis seperti faktor bentang alam. Yang keempat adalah hambatan biologis yang meliputi habitat yang tidak sesuai lagi dan tidak cocok untuk kelangsungan hidup, tidak ada persediaan makanan, dan karena adanya predator. Oleh karena itu, hewan bermigrasi ke tempat lain yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Adalah akibat kebakaran hutan di Riau, orang hutan mengungsi ke daerah lain untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga terjadilah migrasi. Karakteristik bioma di dunia. Yang pertama, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan di suatu daerah. Yang kedua, terdapat komunitas klimaks. Yang ketiga, terdapat vegetasi utama yang mendominasi kawasan tersebut. Yang keempat, terbentuknya karena adanya kumpulan ekosistem berbeda pada suatu iklim.
Yang kelima, komunitas bersifat stabil. Yang keenam, setiap bioma memiliki bentuk tumbuhan dan hewan berbeda. Dan yang terakhir, memiliki wilayah yang luas. Sebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Cirinya yang pertama adalah curah hujan tinggi. Yang kedua, ketinggian pohon mencapai 40-60 meter. Yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun. Yang keempat, berdaun lebat sehingga menghalangi sinar matahari dengan pohon yang besar. Yang kelima, terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Yang keenam, hijau sepanjang tahun. Oleh karena itu, meskipun sinar matahari cukup banyak, tetapi sulit menembus bagian dasar hutan. Hewan yang hidup di bioma hutan hujan tropis umumnya adalah hewan yang hidup di pohon dan berbagai jenis primata. Nah, persebarannya itu terdapat di Indonesia, kemudian juga Brazil. Hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang antara lain Amerika Serikat bagian timur di ujung selatan benua Amerika, Inggris, dan Australia. Nah, ciri-cirinya yang pertama, curah hujan berkisar antara 750 mm hingga 1000 mm per tahun. Kemudian yang kedua, terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdaun lebat dan hijau pada musim semi dan menggugurkan daun pada musim panas. Yang keempat, jumlah tumbuhan dan hewan sedikit. Di hutan gugur, pohon-pohon tidak terlalu rapat dan jumlah tumbuhannya relatif sedikit. Yang selanjutnya adalah gurun. Ciri yang pertama adalah curah hujan berkisar 250 mm per tahun dan intensitas panas matahari yang tinggi. Yang kedua, evaporasi sangat tinggi daripada curah hujan dan air tanah yang cenderung asin. Air tanah menjadi asin karena larutan garam dalam tanah tidak berpindah, baik melalui pencucian oleh air maupun oleh drainase. Yang ketiga, kelembapan tanah sangat rendah. Yang keempat, tanah sangat kering. Yang kelima, perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Tumbuhan yang mampu hidup di gurun pada umumnya mempunyai daun yang kecil seperti duri dan mempunyai akar yang panjang. Melalui struktur tersebut, tumbuhan dapat mengurangi penguapan dan mampu mengambil air dari tempat yang dalam, kemudian menyimpannya di dalam jaringan spons. Contoh tumbuhannya seperti kaktus, kemudian pohon-pohon tamar atau kurma. Sedangkan hewan yang dapat hidup di gurun seperti belalang, kemudian hewan pengerat seperti hamster ataupun gerbil. Nah, persebaran gurun yaitu dimulai dari pantai Atlantik hingga ke Asia Tengah dan juga Afrika. Contohnya adalah gurun Sahara, gurun Arab. Selanjutnya adalah taiga. Taiga atau hutan pinus banyak terdapat di belahan bumi utara seperti Rusia bagian utara dan juga Kanada. Adapun ciri-cirinya yang pertama adalah 1. Didominasi tumbuhan spesifik seperti pinus. Yang kedua, didiami fauna berdarah dingin. Yang ketiga, kelembapan tanah sangat rendah. Yang keempat, tanah sangat kering. Yang kelima, perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Yang keenam, taiga berasal dari bahasa Rusia yang artinya hutan yang misterius. Tumbuhan yang hidup di daerah ini sangat sedikit, yaitu ada 3 jenis tumbuhan seperti conifer, terutama pohon alder, kemudian juniper.
yang bentuk daunnya seperti jarum dan tahan terhadap kekeringan karena berlapis zat lilin. Kondisi seperti tersebut menyebabkan hanya beberapa jenis hewan yang dapat dijumpai di daerah taiga, seperti rubah, serigala, dan juga beruang. Oke, demikian dulu video singkat dari Ibu mengenai materi kita pada hari ini. Jikalau ada kira-kira materi yang kurang bisa kalian pahami, kita bisa berdiskusi di grup kelas ataupun kalian boleh chat Ibu secara pribadi. Oke anak-anak Ibu, meskipun saat ini kita belajar dari jarak jauh, Ibu berharap kalian masih tetap semangat mengikuti kegiatan pelajaran kita. Oke anak-anak Ibu, sekian dulu dari Ibu. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa tetap semangat. Salam sehat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.